antara peran relawan dan upaya menekan politik uang. Terus terang saya baru tahu ketika Jokowi bertemu relawannya di Istana Bogor beberapa hari lalu. Ternyata jumlah organisasi relawannya cukup banyak. Saya baca di pemberitaan media jumlahnya 17 organisasi. Mungkin bisa lebih dari itu kalau ada yang tidak ikut ke Bogor. Tapi yang dikenal luas masyarakat bisa dihitung dengan jari tangan. Seperti Projo, Jokman, Tim 7, dan Bravo 5 yang banyak digawangi pensiunan jenderal. Hanya saja, satu organisasi relawan pendukung Jokowi yang cukup besar keberadaannya tidak ikut musyawarah rakyat bersama 17 ex pendukung Jokowi lainnya. Itu dikarenakan Joman sudah melabuhkan pilihannya mendukung Ganjar. Menurut hemat saya, Joman lebih realistis karena Jokowi tak bakal maju lagi di kontestasi 2024. Buat apa didukung? Mestinya 17 organisasi relawan pendukung Jokowi itu statusnya sudah jadi ex pendukung saja dan segera menentukan sikap mendukung jagoan barunya siapa. Kalau menunggu petunjuk Jokowi, apakah presiden yang masih berkuasa boleh mendukung salah satu kandidat? Mungkin nggak boleh ya, atau minimal nggak etis lah. Peran relawan memang cukup besar sebanding dengan parpol pendukung salah satu calon. Menurut saya, relawan malah lebih jelas posisinya dibanding simpatisan parpol. Kalau kader parpol jumlahnya yang pasti adalah anggota DPR atau DPRD dan pengurus partai. Sementara simpatisan parpol tidak jelas jumlahnya dan gampang pindah juragan. Apalagi ada iming-iming uang dan barang. Tapi kalau relawan jumlahnya jelas, dan relawan tak pernah menghitung beberapa dana yang digelontorkan untuk jagoannya. Yang penting tokoh yang didukung akan lebih banyak diketahui secara luas dan sebisa-bisa menang dalam pertarungannya. Sehingga boleh dibilang, melalui relawan akan bisa menekan politik uang. Mereka sudah ikhlas lahir batin untuk mendukung jagoannya. Tapi kalau melalui parpol, simpatisannya bisa dibeli oleh parpol lain. Dan yang namanya politik uang ini diperkirakan bakal merebak di kontestasi 2024. Mungkin bukan di Pilpres, tapi di Pilkada dan Pileknya. Anggota pembina Perludem, Titi Anggraini memperkirakan praktek politik uang seperti jual beli tiket pencalonan, kandidasi buying, dan jual beli suara, votes buying, berpotensi pada pilkada, pileg, bahkan bisa di Pilpres 2024 yang pelaksanaannya bersamaan. Tergarapnya deklarasi Ganjar secara masif oleh pendukungnya ditanggapi nyinyir Trimedia Panjaitan, politisi gaek Partai Banteng Moncong Putih, PDIP. Pendanaannya dari mana? Omong kosong kalau hanya berdasar urunan saja. Jualan kaos, berapa banyak duit yang diperoleh dari usaha ini? Celotehan ini langsung disikat pegiat sosial Denny Siregar. Politisi dapat kursi selalu tebar-tebar duit, akhirnya mengukur semua pakai duit. Dikira kita semua miskin kali ya? Tandasnya. Dalam hal politik uang, kelompok relawan dipastikan tidak bakal tergoda. Sebagian kecil dari mereka yang berkemampuan lebih dari cukup
pastilah telapak tangannya menelungkup ke bawah, menggelontorkan dananya untuk kelancaran aktivitas organisasi relawan yang diikutinya, guna kemenangan siapa jagoannya. KPK sebenarnya sudah cukup lama mengingatkan, dampak politik uang itu sangat luas, antara lain melacakkan kecerdasan pemilih, merusak tatanan demokrasi, dan juga meruntuhkan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, politik uang merupakan bentuk pembodohan rakyat, mematikan kaderisasi politik, dan kepemimpinan menjadi tidak berkualitas. Jadi peran relawan, maaf kata, jangan dilihat sebelah mata oleh para politisi. Anda sudah terbantu sebenarnya kalau relawan yang berpihak pada jagoan yang Anda dukung jumlahnya besar. Vote buyingnya bisa dihindari. Jumlah pemilih jagoan Anda bakal tambah menggelembung. Kalau jual beli pencalonan, itu urusan petinggi partai dengan calon yang kepingin ikut kontestasi. Jangankan masyarakat umum, pengurus partai selain ketum, sekjen dan bendahara pun mungkin juga tak tahu apakah telah terjadi jual beli pencalonan ataukah bebas mahar seperti digembar-gemborkan Nasdem pada Pilkada dan Pileg 2019 lalu.